Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum, energinya rame-rame, energi massal, banyak orang, banyak yang nonton. Jadi tentu saja nggak bisa cocok ataupun resonate untuk semuanya. Jadi silakan kalian simak dari awal hingga akhir. Jangan di skip supaya kalian bisa memahami sepenuhnya. Untuk personal reading dibacakan untuk kalian sendiri, silakan cek deskripsi ya. Deskripsi video ini. Di bawah video ini ada deskripsinya. Kalian klik ada panahnya ya. Di sana silahkan diikuti. Ketik saja daftar tarot ya. Selain itu tidak akan ditanggapi. Kirimkan ke admin saya. Itu aja ya. Oke. Kita mau lihat general reading kali ini temanya apa? Seperti biasa saya tidak menentukan tema apapun. Tema saya menyerahkan sepenuhnya kepada semesta. Apapun yang ditunjukkan oleh semesta akan kita bahas dan kita gali bersama. Oke, kita lihat temanya apa. Saya kali ini mengambil hanya satu kartu ya, satu kartu tentang temanya saja. Untuk menggalinya nanti saya mau pakai Wellness Island seperti biasanya. Kartu Oracle ini pun juga Oracle. Nanti untuk selanjutnya deck selanjutnya saya pakai tarot ya, seperti itu. Oke. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih yang sudah subscribe, kalian adalah semangat saya ya. Tanpa kalian saya nggak semangat. Kalau kalian memang kebetulan menemukan channel ini secara kebetulan ya, itu bukan kebetulan ya. Mungkin memang semesta ingin menyampaikan sesuatu yang penting melalui video ini ya. Di-subscribe, bunyikan tanda loncengnya dan likes, komen juga share. Sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Oke, kita lihat ya temanya apa. Oke, forgiving and learning. Ini tentang memaafkan, melupakan satu hubungan atau satu peristiwa dan mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut, dari hubungan tersebut. Emang hubungannya gimana? Coba kita lihat lagi ya. Yang tentang ini, yang jelas ini tentang hubungan. As you release and heal the past. Jadi ini bisa masa lalu atau mungkin baru saja terjadi. Kalau yang ke depannya terjadi saya tidak membacakannya ya. Ramalan tentang jodoh, maut, rezeki, hal-hal yang belum terjadi akan terjadi, segera terjadi, kemungkinan terjadi saya nggak mau ya. Saya membaca hanya energi kartu tarot secara kemungkinan, nggak ada yang pasti ya. Yang pasti hanya milik Tuhan. Kita lihat di sini as you release and heal the past. Kejadian di masa lalu atau baru saja terjadi itu karena di sini release and heal the past berarti kan ada luka. Heal itu healing itu penyembuhan ya. Menyembuhkan diri, hati, pikiran, mungkin juga fisik, psikis, jiwa ya. Dari kejadian atau hubungan yang sebelumnya atau baru-baru saja ini mungkin menyakitkan, mungkin membuat luka batin dan sebagainya. Di sini mungkin ada yang sudah melepaskan, ada yang masih menjalani ya. You experience more love. Saat kalian sudah melepaskan atau sudah kayak aku lelah, aku capek, aku sudah males ya. Dan sudah mulai berusaha untuk lebih aware sama diri sendiri, menghargai diri sendiri ya. Membuat diri sendiri menjadi lebih bahagia ya. Pengalaman-pengalaman di masa lalu itu dipergunakan sebagai pelajaran ya. Kalau kalian tidak mengalami ini, bacaan kali ini bukan untuk kalian tetapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Bisa dipahami ya karena ini general. Rame-rame bacanya ya. Masal. Seperti itu. Oke. Silakan kalian sesuaikan. Kalau memang kali ini nggak sesuai, tidak ada masalah karena ini memang untuk banyak orang. Kalian bisa personal reading ya, pertanyaan-pertanyaan pribadi, keingintahuan pribadi kalian, silahkan personal reading, bukan di komentar ya. Dan kalau memang kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lain, mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Kita lihat kronologis atau ceritanya seperti apa kok sehingga di saran ya, ini juga ada saran sih ya. Untuk melepaskan yang memang sudah nggak layak gitu ya. Tapi kita lihat lagi ya, apakah ini memang untuk kalian. Kita cek ya. Kita cek.
Yang baru saja gabung, baru saja menemukan channel ini, saya ucapkan salam kenal dari saya, Julia Kim Taro dari Kota Malang, Jawa Timur. Malangnya mana? Jalan Leci nomor 4, wis. Kelamaan. Tak kasih tahu, ya. Kita lihat. Oke. Wedding ring. Ada banyak di sini yang masuk ke dalam cerita pernikahan, ya. Ada mungkin kalian terhubung dengan orang yang sudah menikah atau kalian sudah menikah terhubung dengan orang lain, ya. Di sini yang jelas ada pernikahan. Kemudian yang paling banyak adalah ini dengan pasangan sah, ya. Cerita tentang pasangan sah, ya. Forgiving ini rilis itu bukan berarti melepaskan orangnya kemudian bercerai, ya. Tapi melepaskan hal-hal yang sifatnya itu tidak menyenangkan atau membuat sakit semua, ya, bikin nggak enak, bikin luka batin, itu aja sih, ya. Jadi kalau pernikahan itu memang beda teman-teman, ya, jangan dikit-dikit gampang-gampang cerai, putus, ya. Lah dulu gimana? Setiap apalagi pernikahan itu kan sakral atas nama Tuhan, ya, harus bertanggung jawab juga. Melangkah itu setiap langkah, setiap pilihan itu ada tanggung jawab, ada resiko juga konsekuensi, ya. Kita lihat lagi. I like you. Oke. Sebenarnya di sini hubungannya saling mencintai. Awalnya seperti itu. Kalau nggak cinta nggak mungkin ya menikah. Ya. Entah salah satu yang cinta atau keduanya cinta, ya. Oke, kita lihat. Oke. Kita lihat lagi. Oke, kamera. Saya melihatnya ya, yang dipakai patokan itu biasanya, ya, ini terlihat juga di energi ini. Intinya gini, dulu kamu ngejar-ngejar aku, ya. Contoh ya. Dulu dia itu sangat cinta sama saya, ya. Semakin kesini kok enggak ya, kok tambah gak nyaman ya. Yang diingat-ingat itu seperti dibanding-bandingkan. Dulu itu baik, sekarang enggak. Kemudian dulu enggak pelit, sekarang kok pelit, ya. Ada yang seperti itu. Kemudian hal-hal yang buruk, ya, yang buruk itu selalu kayak apa ya? Nancep. Memori itu kayak terulang-ulang lagi. Teringat terus kesalahannya dia, jelek-jeleknya dia, ya. Atau kejadian-kejadian yang gak enak itu selalu teringat. Oke. Lah ingat jeleknya dok, lupa baiknya ta. Coba saya lihat lagi ya. Oke, ini yang keluar. Ini kan making healthy choices. Ada yang sudah healing ya teman-teman ya. Making healthy choices in love and in life, ya. Saya nggak mau susah-susah lagi. Saya mau sehat. Saya sehat jiwa dan raga, ya, mental. Saya mau mencintai diri sendiri, merawat diri sendiri dan menjadi bahagia, ya. Saya nggak mau susah-susah. Saya bikin bahagia sendiri. Karena mungkin saya lihat ini mungkin tidak menemukan kebahagiaan, ya, semakin lama dalam hubungan atau ada kejadian yang tidak membahagiakan. Tapi memang sulit untuk dilupakan atau sulit untuk dimaafkan, ya. Oke, lanjut. Iya sih. Di sini ada yang harga dirinya tercoreng-moreng, ya. Tercoreng-moreng, ada yang oke, ada cinta bersegi-segi, pengkhianatan, saya merasakan seperti itu, ya. Kemudian sudah lelah bertahan, ya. Jadi ini bukan mata-mata putus atau melepaskan, tapi kayak sudah malas, ya. Kemudian lebih memikirkan diri sendiri, ya. Kalau soal cinta, perasaan itu masih ada mungkin walaupun lisan bisa ngomong enggak, tapi alam bawah sadar itu masih ada keterikatan, perasaan itu ada. Tapi yang saya heran ini loh, kejadian-kejadian atau mungkin sikap-sikap yang kayak apa ya, mak jelek gitu loh, apa, melekat, nggak bisa maafin, ya.
Mungkin salah satunya juga beberapa yang nonton ini ada pengkhianatan sih. Ada yang harga dirinya sangat direndahkan, disepelekan, dihinakan, ya itu yang bikin nggak terima, ya. Oke, itu saja sih. Jadi untuk kalian yang ceritanya nggak kayak gini, berarti bacaan ini bukan untuk kalian karena ini general. Mungkin bacaan ini untuk orang lain yang juga nonton video ini. Jangan dipaksakan, mending kalian nonton video saya yang lainnya. Seperti itu, ya. Kita lihat ya, emang pihak yang terhubung dengan kalian ini ya, dengan kejadian-kejadian yang mungkin menyakitkan ya. Bisa pasangan tapi banyak yang pasangan ya. Mungkin juga tidak hanya pasangan di sini, mungkin apapun ya, keluarga atau rekan kerja atau mungkin TTM atau apapun terserah, monggo bebas sahabat ya. Tapi yang jelas orang yang terhubung dengan kalian, dengan yang kalian belum bisa memaafkan, masih mengingat dia akan kejahatannya dia. Di sini Rose and the Sword and Rose ya. Saya kasih bunga kok dikasih belati ya, kasih pedang ya. Saya berikan kebaikan kok malah menusuk dari belakang ya. Tak kasih hati kok malah ngerogoh rempelo ya. Minta ampelah. Ampelah. Oke, nggak pantas sebenarnya. Minta jaluk hati dikei rempelo, minta hati dikasih ampela. Ya itu. Minta hati malah minta nambah ampela. Nah, itu loh maksud saya, ya. Oke, kita mau lihat orangnya ini kepada kalian sebenarnya seperti apa. Apakah dia itu, ya kita lihat aja ya, dia bagaimana dengan kalian. Kita lihat energinya. Masih dengan kartu oracle, teman-teman. Kita lihat lagi ya. Untuk mengecek bagaimana energi dia kepadamu, ya. Bagaimana energi dia kepadamu? Energi dia kepadamu. Oke. Insecure. Ya, insecure. Di sini insecurity ya, berarti tidak aman, gelisah, nggak pede ya. Orang ini bisa saya artikan sebenarnya ada rasa bersalah. Ya, rasa bersalah atau rasa kalau orang buat salah, akhirnya kan nggak tenang. Orang ini nggak tenang, ya. Energinya nggak tenang kepada kalian. Apakah marah? Di sini bukan lebih ke kemarahan, tapi kita lihat energi yang lain ya. Saya ambil 5 kartu. Iya. Kalau dia sih hubungan bersama kalian atau kejadian-kejadian yang mungkin dikarenakan oleh dia atau melibatkan dia. Tidak semuanya itu pahit kalau dari sudut pandangnya dia. Saya merasakan ya, dia itu bukan benci atau nggak mau sama kalian atau marah sama kalian. Saya tidak merasakan energi yang seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang mungkin dengan kejadiannya mungkin ini sama seperti yang kalian alami, tapi orangnya marah-marah dan memperlihatkan kebenciannya sama kalian. Berarti bukan, teman-teman. Di sini saya tidak melihat kebencian. Cuman dia memandangnya hubungan ya memang tidak selamanya manis-manisan terus gitu loh. Bukan manisan ya, tapi manis terus. Ada bitternya juga, ada pahitnya juga. Dan dia merasa itu wajar. Tapi dia pun juga merasa sebagian dari kepahitan itu penyebabnya adalah dia. Ya, dia menyadari seperti itu. Oke, kita lihat lagi ya. Oke. Yang jatuh itu. Ntar saya nggak srek. Saya ambil satu yang jatuh. Atau terbuka sendiri. Oke, guilty. Tuh kan? Seperti yang saya bilang, guilt, rasa bersalah. Dia merasa bersalah, dia tahu, ya. Dia tahu. Jadi untuk kalian ya, yang mungkin seperti saya ulang, yang ingat sama jelek-jeleknya dia, mungkin juga sering mengingatkan, ngungkit-ngungkit atau apa, ya. Jadi untuk kalian, saya nggak ngungkit-ngungkit gitu ya, seumpamanya ya. Berarti nggak masuk ini. Ini bacaan untuk orang lain, bukan untuk kalian, ya, bukan untuk kamu. Jadi di sini ya, yang sudah lelah ya sama orang ini. Orang ini bukannya kemudian kayak masa bodoh, dia merasa bersalah ya. Dia juga merasa bersalah.
sebagian dari kepahitan yang kalian alami, sehingga kalian mungkin sekarang sikapnya lebih ke diri sendiri, self love ya, self love, self care ya. Jadi kalian lebih bagaimana membahagiakan diri, merawat diri ya. Pengen waras Bunda, hubungan sama dia jadi nggak waras ya, kehilangan jati diri, kehilangan kebahagiaan. Dia tahu ini, sadar orangnya ya. Tapi kita lihat ya, terus kalau sadar ngapain, apa yang ingin dia lakukan ya. Wisdom. Oke. Orang ini energinya ya sekarang kok ya agak baik ya. Saat kalian tinggalkan mungkin ya, kalian sudah mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian bersama dia, terutama yang masih ingat dengan kesalahan-kesalahannya dia, mungkin yang sudah memaafkan ya. Melihat kalian bijak, saya melihatnya orang ini juga menjadi bijak. Dia juga mengambil pelajaran, saya lihat. Karena saya melihat keseimbangan energi. Ya, kadang-kadang jomplang energi itu. Kalau ini kayak bersama-sama bertumbuh ya, cuman mungkin sendiri-sendiri ya. Coba saya lihat lagi. Oke, apa ini? Dissipating, mengusir. Ada yang sudah nggak mau lagi sama dia, ya. Kalau kalian mengabaikan, dia mendoakan kalian teman-teman. Ini mirip-mirip sama yang kemarin ini akhir-akhir ini. Jadi dissipating itu mengusir, atau mungkin bisa mirip-mirip dengan rejection, tapi mengusir itu lebih udah emoh sama sekali, sudah nggak mau ya, ora sudi ya, karena terutama untuk yang pengkhianatan ya, dan yang pengkhianatan yang bolak-balik ya, ini sudah males, sudah healthy choices. Saya sudahlah, saya maafkan ya, anggap saja saya maafkan, tapi mungkin tidak akan saya lupakan, atau mungkin saya akan anggap ya males mikirin gitu loh ya. Tapi dengan kalian mungkin sekarang berubah menjadi seseorang yang mungkin lebih bijak ya, dia akhirnya mikir, akhirnya merasa bersalah, dan dia tahu diri di sini. Kalau kalian yang sudah nggak mau ya, menolak dia ya, bisa terbolak-balik ya teman-teman ya, vice versa ya, vice versa itu terbolak-balik. Bisa ini yang terbaca energi kalian, bisa yang terbaca adalah justru energi dia, dan ini adalah kalian, bisa ya. Ini karena ini general itu seperti itu ya, beda dengan personal. Oke teman-teman, jadi orang ini mulai bijak juga. Coba sih bijaknya kayak apa ya, merasa bersalahnya gimana, terus adakah keinginan untuk mewujudkan rasa bersalahnya, mungkin memperbaiki sikap, ingin meminta maaf atau apa, walaupun kalian mungkin tidak mengharapkan ya. Adakah yang ingin dia lakukan untuk ini menebus kesalahannya ya? Apa sih kebijaksanaan dia yang ingin dia lakukan ya? Tapi kalau memang di sini kalian sudah nggak mau beneran ya, di sini dissipating ya, sudah nggak percaya sama sekali sama dia ya. Dia di sini merasanya ya kayaknya saya melakukan apapun mungkin juga sudah nggak dipercaya gitu. Itu sih. Tapi kita lihat ya, mungkin itu hanya untuk beberapa yang lain saya mau lihat apa yang ingin dia lakukan ya untuk menebus kesalahannya. Karena di sini ada rasa bersalah dan insecure. Dia nggak pede juga untuk menyampaikan atau mungkin ketemu untuk menjelaskan. Ada ketidakpedean ya, ketidakpercayaan diri. Kita lihat ya teman-teman. Kita lihat. Setelah dia sadar, berusaha untuk bijak, menerima, ada yang nerimo ya, nerimo dalam artian ya udah memang saya yang salah, ya mau diapakan lagi, pasrah ya. Tapi kita lihat, adakah yang ingin dia lakukan padamu? Meminta maafkah? Menyesal? Atau merubah sikap? Tapi yang jelas tadi ini ya, ini tadi ada prayer. Banyak yang mendoakan, membalasnya dengan doa ya. Doa baik kalau saya lihat ya. Kita lihat. Tuh kan? Justice itu keadilan, teman-teman. Ya, ini. Justice. Bisa di-zoom. Berarti dia merasa ya,
Layak saya kalau nggak dianggap diremehkan dan tidak ini apa, dianggap tidak layak, tidak pantas lagi ketemu, sudah tidak pantas, ini saya terima. Jadi ini lebih banyak yang pasrah, saya lihat orangnya pasrah. Tidak ada usaha, hanya penyesalan kemudian mendoakan. Kemudian di sini ada Knight of Swords ya. Satria pedang ya. Dia saya lihat berjuang dengan alam pikirannya yang merasa bersalah ya. Jadi orang ini penyesalannya banget ya. Saya nggak mau bilang dia kena karma atau apapun ya. Ini pikirannya berat, menanggung rasa bersalahnya. Ini King of Sword, kartu sword ya. Apalagi di sini king, raja, dan di sini guilt rasa bersalah. Apalagi kalau ingat, nah seperti yang saya bilang kamera, make memori yang apalagi yang jelek-jelek, kalau dia ingat, aduh merasa bersalahnya luar biasa. Apakah dia mengambil pelajaran? Iya. Memang sih di sini banyak yang sedang menjalani karma ya. Jangan disyukurin. Nanti bisa juga karma itu entah karena apa atau dengan berputarnya roda kehidupan bisa juga terjadi pada kalian. Jadi nggak usah disyukurin ya. Judgment, kebangkitan, dan ini judgment itu juga ada penghakiman, bisa seperti itu ya. Jadi orang ini barusan saya bilang penghakiman, karma ya, dan wisdom. Dengan ini dia banyak mengambil pelajaran. Aduh menyesal. Bagus ya ini tentang tentang pelajaran hidup ini dalam ya, dalam. Untuk kalian, kalau kalian bijak, bisa menafsirkan, mengasumsikan, dan mempersepsikan bacaan ini dengan cara pandang yang positif ya. Bukan arogan. Arogan dalam artian, oh ya itu syukurin, ya itu nikmatin. Sekarang saya senang, kamu yang susah. Jangan sekali lagi seperti itu. Jangan sekali-kali seperti itu. Jangan ya. Saya cuma berharap kalian bijak ya. Jadi di sini orang ini itu mengambil pelajaran sekarang ya, sedang menjalani penebusan ya. Sehingga dia apa? Mungkin dia sekali lagi di sini nggak pede, seperti yang saya bilang tadi, untuk meminta maaf atau apapun ya. Untuk yang nggak minta maaf, mungkin ada beberapa yang sudah minta maaf. Oke, di sini apa? Temperance ya. Temperance itu lebih ke harmonisasi, kesederhanaan, menyeimbangkan ya. Jadi di sini ya, apalagi di sini yang seperti penolakan tadi ya. Untuk kalian yang sudah nggak mau sama dia, nggak mau terhubung sama dia, mungkin menolak ya. Waduh, mungkin dia sudah jijik sama aku, dia mikirnya gitu ya. Di sini dia berusaha menghargai, menghormati keputusan kalian yang tidak mau terhubung sama dia ya. Seperti itu. Lumayan ya, dia memang agak bijak sekarang gitu. Dia ini memang punya kesalahan. Jadi kalau kalian itu sudah memaafkan teman-teman ya, sudah berusaha memaafkan seseorang dan mengambil pelajarannya ya, kayaknya seperti tugas dari semesta ya, seakan-akan sudah kalian kerjakan. Sehingga apa balasannya ya, sebagai penyeimbang dia mungkin menjadi menyadari, merasa bersalah, dan mengambil pelajarannya. Kalian pun apa? Dengan kalian healing dan healthy choices, hidup kalian lebih bahagia. Ya enggak? Iya. Dan kalau dia mendoakan baik, nggak ada salahnya. Saya kira kalian pasti juga mendoakan baik orang ini kok. Kalau kalian mendoakan orang ini buruk, saya yakin apapun yang kalian alami, maksudnya yang ada dalam hidup, yang kalian jalani ya, bisa susah, bisa senang. Kalau kayak nggak berkah gitu loh, apa ya, nggak nikmat gitu loh. Karena masih ada ganjelan gitu. Jadi dia di sini berusaha menghormati ya keputusan kalian yang tidak ingin ketemu. Yang kalian yang menunggu dia ya, menunggu dia. Sekali lagi orang ini nggak pede ya, gelisah. Gelisah merasakan rasa bersalah, penyesalan yang dalam. Coba kita lihat isi hatinya dalam penyesalannya, apa yang ingin dia sampaikan ya. 1 atau 2. Nanti tergantung yang keluar ya. Saya nggak mau ambil pakai tangan. Apa sebenarnya isi hatinya dalam penyesalannya itu? Dia terpuruk dalam penyesalan, dia merasa keadaan yang dia alami sekarang adalah bagian dari penebusannya dia. Dan dia membayarnya dengan doa. Jelas ya. Doa yang baik untuk kalian. Itu lebih berharga loh. Daripada sujud ke kalian meminta maaf ya.
Apa yang ingin kamu katakan? Langsung keluar. You and I were too young. Ya, gini ya. Mungkin kita dulu, kenapa seperti itu? Mungkin kamu dan aku sama-sama tidak dewasa dalam menyikapinya, ya. Atau mungkin kalian ya berbuat kesalahan itu karena kalian mungkin sama-sama masih muda atau salah satu masih terlalu muda. Itu aja ya. Jadi di sini intinya adalah ketidakdewasaan dalam bersikap. Ya, dia mau ngomong. Ya. Salah memang, aku gak dewasa gitu ya. Oke. I'm becoming a better person, ya kan? Sekarang saya itu ingin menjadi orang yang lebih baik, wisdom, orang yang bijak, ya. Ini saya mengambil pelajaran dan saya berharapnya pemikiran saya Knight of Sword ya. Saya belajar untuk menjadi lebih baik lagi dari apa? Dari apa yang saya berikan kepadamu. Karena apa? Ini bagian juga kalau aku nggak sayang atau tidak ada rasa menyesal, nggak respect sama kamu. Mungkin kejadian-kejadian yang kemarin juga nggak akan ngaruh sama saya ya. Cuek aja. Tapi mungkin semesta membukakan hatinya ya. Membuka hatinya, membuka pikirannya. I feel you even though we are apart. Saya masih merasakan, nah ini dia masih mengingat loh ya. Jadi penyesalan ini, dia katakan juga dia rasa bersalah ini, dia amat sangat memikirkannya, terutama memori-memori yang pernah dilakukan bersama kalian. Sangat bersalah dengan apa yang pernah dilakukan, mungkin salah-salahnya. Tapi selain itu juga sangat mengingat kalian, mungkin juga kebaikannya. I feel you even though we are apart ya. Meskipun kita terpisah ya. Terpisah ini bisa fisik, bisa secara energi, mungkin nggak sapa-sapaan, mungkin blokir-blokiran ya. Tapi dia masih mengingat dan merasakan. Terbayang-bayang kalian. Artinya gini, kayak rasa bersalahnya itu membayangi dirinya terus. Ya. I want to feel that way again. Ya, sebenarnya ingin mengulang lagi. Seandainya waktu bisa diputar, saya nggak akan bikin kesalahan yang sama. Sebenarnya seperti itu. Oke. Ini adalah barang kadung atau terlanjur. Sudah kadung terlanjur, ya. Seperti itu teman-teman. Itu yang ingin disampaikan dia. Saya kira itu saja. Pesan semestanya apa, Bunda? Ya sudahlah. Kalau kalian memang healthy choices, memikirkan lebih menyayangi diri kalian sendiri, ya. Artinya saya layak untuk membahagiakan diri sendiri ya, memilih untuk hidup yang pikirannya sehat, hidupnya secara umum ya, segala aspek kehidupannya sehat ya, bahagia. Yang dulu-dulu atau kejadian yang lalu sudahlah, anggap saja saya lupakan lah, walaupun saya mungkin tidak bisa memaafkan, saya berusaha untuk melupakan. Saya mungkin bisa melupakan tapi mungkin saya tidak bisa memaafkan. It's okay lah, manusia sendiri-sendiri pertimbangannya dan mungkin kejadiannya juga bisa beda-beda ya kan. Walaupun intinya mungkin mirip-mirip lah karena ini general. Tapi it's okay lah. Kalau memang kalian sudah seperti itu ya tetaplah seperti itu. Itu adalah pilihan yang baik ya menurut saya. Itu pilihan yang benar dan memang kalau memang orang ini pernah punya salah ya sudahlah, maafin aja, nggak ada ininya juga. Tetap mendam dendam atau sakit hati, kecewa, malah memperruwet atau memperrumit ya hidup kita sendiri. Dia belum tentu. Kalau memang dia merasa bersalah seperti ini ya baguslah, itu untuk dia sendiri kok ya. Gak ada kaitannya juga sama kalian. Jadi kalau dia mendoakan ya saran saya sih doakan juga. Itu aja sih, doakan yang baik supaya doa yang baik kembali ke kita kok baiknya ya. Tapi coba itu dari saya, tapi coba dari kartu apa sih pesan semestanya ya. Mungkin bisa berbeda ya. Kita lihat. Cepet ya hari ini bacanya, nggak pakai lama. Jadi setelah kalian berusaha membahagiakan diri sendiri, dia yang sendiri ya. Proses yang sedang berjalan. Apa karma yang dia alami nggak usah tahu lah. Kok seneng kalau orang lain itu mendapat karma ya. Terlepas dari kalian punya rasa sakit yang besar ya, biarin sudah. Itu orang pertanggungan jawabnya sendiri-sendiri kok. Kita pun juga ada karma baik, karma buruk. Dia pun juga ada karma baik, karma buruk. Dijalani masing-masing ya. Jadi kalau dibilang apakah dia menjalani karma ya,
Dia ikhlas menjalani karma kalau memang itu bisa menebus kesalahannya ya. Walaupun mungkin tidak secara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada kalian. Dia sedang menjalani karma. Pesan semestanya. Wih, mencolot. Be willing to express love. Express love to receive love. Jadi ekspresikan cinta untuk menerima cinta. Kalau kalian sudah nggak mau menerima cintanya dia, ya nggak usah diekspresikan, nggak usah di PHP ya. Mungkin ada ya yang nonton ini beberapa yang sudah tobat, sudah minta maaf, ingin kembali ya. Kalian nggak usah balas kesalahannya, membalas kejahatannya dia kepada kalian yang dulu ya. Nggak perlu ya. Seperti itu. Dan kalau memang kalian mengekspresikan cinta tidak selalu dengan hal yang kemudian I love you, ngomong I love you, atau mungkin ngasih hadiah atau perhatian, nggak selalu. Doa itu juga ekspresi dari cinta kasih ya. Doakan dia. Be willing to express love. Jadi kalau memang dia pernah punya salah, maafkan ya. Bentuk kasih ya, kasih kalian kepada sesama manusia, kepada orang yang mungkin pernah menyakiti kalian. Kalau mendoakan orang yang pernah baik sama kita itu umum ya, tapi yang pernah menyakiti kita itu luar biasa ya. Ekspresikan kasih sayang itu. Kasih sayang itu kalau kita memberikan kasih sayang kepada siapapun, kasih sayang bukan cinta-cintaan ya, kasih sayang kepada siapapun, pahalanya besar teman-teman ya. Maka dari itu doakan saja sebagai ekspresi dari kasih sayang itu sendiri ya. Seperti yang saya bilang tadi, doakan. Itu ekspresi dari cinta. Doakan semoga dia bisa menjalani karmanya dengan baik. Dia nerimo kok di sini. Pasrah. The union of heart. A love connection defies explanation. Jadi kalau memang jodoh nggak akan kemana, walaupun kalian sudah menghindar, walaupun kalian benci, walaupun kalian sudah memaafkan, dia sudah tobat seumpamanya ya, sudah pada sama-sama nggak mau, tapi kalau memang jodoh ya, love connection defies explanation ya. Jadi akan tetap bersatu. Ini menjelaskan union heart of heart itu adalah jodoh nggak kemana ya. Jadi kalau kalian sama orang ini benci atau apapun ya, atau masih cinta, kita nggak pernah tahu jodohnya orang. Maka dari itu nggak usah nyukurin, nggak usah doakan yang jelek-jelek, siapa tahu itu juga berjodoh sama kalian. Pokoknya doakan aja, jodoh mau rezeki di tangan Tuhan ya, kita nggak pernah tahu ya. Walaupun memang kita untuk ingin mendapatkan jodoh harus punya usaha, mengusahakannya ya, berjuang maksimal, dibarengi dengan doa, sisanya sabar sama tawakal, itu aja ya. Kalau itu belum dilakukan ya sudah, ya usaha tok ya monggo silakan, tapi idealnya itu ya, pilihan sih. Satu lagi ya. Oke, apa ini? You are limitless, kalian tidak terbatas. You can do anything you choose. Jadi itu semua pilihan ya. Saya barusan bilang pilihan ya. Pilihan. Setiap pilihan ada resiko konsekuensinya ya, ada tanggung jawabnya. Monggo diambil satu paket. Jangan mau milih sesuatu atau memilih langkah, membuat satu keputusan tapi nggak mau tanggung jawab, nggak mau menerima resiko dan tidak mau satu paket sama konsekuensinya, ya jangan ya. Harus siap dengan konsekuensinya juga. Itu sih. Jadi mau sama orang ini, mau tidak, mau mendoakan buruk, mau mendoakan baik, mau healing, mau apa, sakarep. Intinya seperti itu. Itu pilihan. Semua ada resikonya, ada tanggung jawabnya, ada konsekuensinya. Silakan pilih. Saya hanya pembaca kartu tarot. Semoga kalian bisa menerima ini ya, menafsirkan, mengasumsikan, mempersepsikan dari cara pandang yang positif ya, dengan pemikiran yang bijak sehingga kalian dapat mengambil manfaat positif dari bacaan ini ya. Itu aja sih, karena saya membacakan kartu tarot niatnya untuk berbagi energi positif, afirmasi positif, membuka wacana-wacana yang baik, itu aja ya, bukan ramalan-ramalan. Jadi untuk kalian yang mungkin suka ramalan, saya nggak ngeramal ya, mungkin bisa ke peramal. Saya pembaca kartu kok ya, nggak sakti ya, nggak pinter,
medok. Untuk kalian yang suka, tapi subscribe ya. Tapi untuk kalian yang suka, silakan subscribe. Kalau yang nggak suka, jangan subscribe. Oke, semoga manfaat ya teman-teman, sehingga mendapatkan berkah. Saya yang dapat berkah, kalian dapat berkah juga, buang-buang kuota nonton ini ya. Terima kasih banyak ya teman-teman, sampai jumpa lagi ya. Jangan lupa tonton video saya yang lainnya. Bye-bye.